Mohon maaf baru bisa upload Mimin kemarin ada acara. Bab 636, Bunuh Yin. Sosok lelaki tua Reyot itu muncul dengan sangat tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Bahkan Erdem tidak menyadarinya. Tahukah Anda, Erdem hari ini, setelah mengalami pertempuran di kota Jinling, hanya berjarak setengah langkah dari alam dewa. Bisa dibilang jika ada kesempatan, dia bisa menerobos ke alam dewa kapan saja dan menjadi legenda di dunia. Namun, bahkan dia tidak menemukan jejak lelaki tua Reyot itu, yang berarti keterampilan penyembunyian lelaki tua itu jauh lebih baik daripada lusinan pembunuh yang baru saja muncul. Mata Stephen melebar, aura jahatnya naik ke langit, dan dia hendak bergerak, tetapi ada juga seorang lelaki tua pendek di belakangnya, memegang alu tajam penakluk iblis, dan menikamnya dengan keras di belakang jantung. Nak, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sebelum Erdem bergerak, alisnya tiba-tiba terangkat tajam, dan tanpa ragu-ragu, dia menepukkan telapak tangannya ke sisi kiri belakang. Pluk! Terdengar suara seperti pecahnya gelembung. Langit malam tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama terdengar tangisan lembut, telapak tangan Erdem yang seperti batu giok bertabrakan dengan belati hijau. Dalam sekejap, pola padat melonjak di tangan Erdem, dan kilat perak yang menyilaukan melonjak, menghantam belati hijau. Belati hijau itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah mengeluarkan tangisan sedih, dan retakan hitam muncul di badan pedang. Lalu terdengar suara teredam, dan sosok lelaki tua berjubah hitam muncul. Pada saat ini, wajah Nico di sisi lain tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak berniat menghindar. Pola lampu hijau melonjak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak terbuat dari safir. Dengan aura jahat di matanya, dia menyerang dengan pedang. Swoosh! Kulit lelaki tua Reyot itu sedikit berubah, dan pisaunya menembus kulit Nico, tetapi kulitnya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Pisaunya tertancap. Tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata segitiga lelaki tua Reyot itu sungguh luar biasa. Dia, Tang Yin, tetua kelima pembunuhan tersembunyi. Guru besar di tahap akhir transformasi tidak sebanding dengan para pembunuh murid yang baru setengah melangkah ke tahap transformasi. Bagaimana tubuh fisik seorang kultivator pedang bisa begitu kuat? Serat. Pedang Nico tidak memberinya kesempatan untuk berpikir terlalu banyak, dan energi pedang yang tajam langsung menyengat kulitnya. Di tengah kilat dan batu api, mata lelaki tua Reyot itu tajam, cahaya abu-abu muncul dari tubuhnya, dan dia hendak mengeluarkan pedang dari tubuh Nico. Bagaimana mungkin Nico melewatkan kesempatan bagus ini? Swoosh! Pedang perunggu itu bersinar seperti kilat di malam yang gelap, dan darah muncrat seketika. Bam! Lengan kanan lelaki tua Reyot itu patah total, darah di bahunya mengotori pakaiannya menjadi merah, dan wajahnya langsung pucat. Dia belum mati. Wajah Nico menjadi sedikit pucat. Meskipun dia dilindungi oleh tubuh pedang King Yuan, pedang dari lelaki tua Reyot itu masih melukai organ dalamnya. Datang lagi. Dia sangat marah di dalam hatinya, cahaya hijau melonjak dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang hijau setinggi langit, menebas lelaki tua yang mundur itu. Mati. Saudara Liptus, selamatkan aku. Nafas lelaki tua Reyot itu tercecer, ketika dia melihat pedang yang mengejutkan ini, dia begitu ketakutan hingga dia bahkan lari ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Ekspresi pria tua berjubah hitam Liptus berubah, dan diam-diam dia mengutuk, sampah. Anak kedua, anak ketiga, selamatkan dia. Desir. Dalam bayangan di belakangnya, dua sosok muncul seketika, seperti hantu yang melaju ke arah lelaki tua Reyot itu. Kratak. Guntur ilahi perak setebal ember meledak, dan ekspresi kedua sosok yang malu itu berubah drastis, dan mereka dengan cepat mundur. Erdem, yang mengenakan pakaian hijau berkibar, datang perlahan dan berkata, kalian berdua, jalan ini diblokir. Saat berikutnya. Shoot. Tubuh lelaki tua Reyot itu terbelah dua dalam sekejap, dan dia tidak bisa hidup lagi. Nico terengah-engah, wajahnya pucat, tapi ekspresinya sangat bersemangat. Aku, Nico, sebenarnya bisa membunuh master hebat di tahap akhir alam transformasi. Meski lawan meremehkan musuh dan terluka sebelumnya, dia akhirnya dibunuh olehnya. Berbeda dari kegembiraan Nico, dua orang yang terhenti menatap Nico dengan ekspresi yang sangat muram, penuh ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Liptus melangkah maju dan muncul di depan mereka berdua.
Dia mengabaikan tetua kelima yang sudah mati dan mencibir, aku tidak menyangka bahwa murid utama surgawi Dao benar-benar akan menjadi antek orang lain. Mantan murid No. 1 dari kerajaan Tang. Sungguh menyedihkan bahwa telah jatuh ke level ini. Erdem juga tidak marah, dia melambaikan kocokan di tangannya dan memberi sedikit hormat kepada mereka bertiga, apakah kalian bertiga akan ditangkap tanpa bantuan apapun, atau apakah kalian akan mengambil tindakan dengan cara yang halus? Menyerah saja. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tetua ketiga dengan mulut lancip dan pipi monyet mencibir, bergandengan tangan dan bunuh dia. Sebelum kata-kata itu terucap, ketiga sosok itu menghilang di malam hari. Erdem mengangkat alisnya sedikit dan maju selangkah. Bus. Di bawah kakinya, Bagua Zenpan besar muncul. Reinkarnasi Bagua, dunia terbalik. Boom. Dunia sedang berputar. Seluruh dunia sepertinya sedang berubah, jika nenek moyang surgawi Dao ada di sini, dia pasti akan berteriak kaget. Taoisme Erdem sedikit lebih mendalam daripada sebelum dia turun gunung. Kekuatan Bagua Divine di sini tidak kalah dengan serangan alam dewa biasa. Bang bang bang. Cahaya hitam putih bersirkulasi, langit dan bumi menderu, dan tiga sosok yang malu langsung terhimpit oleh cahaya hitam putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Sihir macam apa ini yang benar-benar dapat menghancurkan teknik rahasiaku yaitu sembunyi-sembunyi dan membunuh? Erdem terdiam dan sidik jarinya berubah lagi. Hancurkan. Boom. Lingkaran cahaya hitam dan putih tiba-tiba menyatu, dan tekanan kuat tiba-tiba meletus, dan seluruh ruangan tampak bergetar. Ekspresi Liptus dan tiga orang lainnya berubah drastis. Mereka merasa energi dan jiwa mereka yang sebenarnya tertahan, dan tubuh mereka serasa terjebak dalam rawa. Tidak mungkin lagi membunuh orang secara diam-diam. Tanpa keterampilan sembunyi-sembunyi, tetua paling kuat di antara mereka bertiga hanya berada di puncak alam transformasi. Tetua ketiga dan tetua kedua-keduanya berada di tahap akhir alam transformasi, dan jauh dari lawan Erdem. Bertarung. Ketiga tetua itu saling memandang, mata mereka merah, esensi dan darah mereka terbakar dalam sekejap, momentum mereka meledak, mereka benar-benar menerobos pengekangan, dan masing-masing menggunakan gerakan membunuh mereka untuk menyerang Erdem. Erdem membalikkan sidik jarinya, dan sepertinya ada bola guntur dan kilat yang mengembun di atas kepalanya. Dia teringat adegan di mana Aiden menyebabkan guntur dari langit turun di atas kepalanya, dan hatinya gelisah. Jatuh. Boom. Beberapa kali petir menyambar, tumbuh-tumbuhan dalam radius 3 kaki hangus hitam, tubuh ketiga tetua tiba-tiba bergetar, lalu keduanya hangus hitam, hampir tidak bisa berdiri. Sangat disayangkan dibandingkan dengan metode petir Aiden, yang berada di alam dewa pembunuh, metode petir saya sendiri terlalu lemah untuk disebutkan. Pada saat ini, pertarungan antara Stephen dan lelaki tua pendek itu telah berakhir. Meskipun lelaki tua pendek itu fleksibel dan bahkan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tanah, tubuh Stephen sudah menjadi ahli pemurnian horizontal saat ini, dan lawan bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Pada akhirnya, Stephen memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dia dengan dua kepalan tangan, daging dan darahnya kabur dan dia langsung mati. Setengah jam kemudian, Stephen dan Erdem, berlumuran darah, berjalan keluar dari gua. Di belakang mereka, ada sekelompok anak berusia 7 atau 8 tahun. Sial, sampah tersembunyi ini benar-benar terkutuk. Mereka menangkap begitu banyak anak yang saling membunuh dan melatih mereka sebagai pembunuh sejak kecil. Niat membunuh Stephen belum dihilangkan. Nico juga menghela nafas, namun, setelah hari ini, tidak akan ada lagi pembunuhan tersembunyi di Sundari. Bab 637, Kedatangan. Mereka dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat dan melakukan perbuatan baik. Pada saat ini, bahkan wajah Erdem menjadi sangat dingin. Dia belum banyak turun gunung, tetapi dia juga telah mendengar tentang keburukan dunia. Baru setelah dia melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri dia menyadarinya. Sebelumnya, dia hanya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Aiden, tapi sekarang, dia benar-benar ingin memberantas kanker pembunuhan tersembunyi. Terjadi keheningan sesaat. Erdem berkata dengan lembut, kakak senior Nico, kakak senior Stephen, kalian berdua bawa anak-anak ini kembali ke Jinling dulu dan serahkan mereka kepada pemerintah untuk diatur. Mengenai perselisihan mobil, saya pribadi akan mengantar mereka ke ibu kota dan menyerahkannya kepada mereka ke Tuan Aiden. Nico dan keduanya saling memandang, mengepalkan tangan dan berkata, terima kasih, rekan Daois Erdem.
Erdem juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan bersama Liptus, yang dantiannya disegel, menghilang di malam yang gelap dalam sekejap. Dan jauh di kota Hong Kong. Di gedung yang terang benderang. Di depan jendela bawah di lantai paling atas, Ayah Zuarez mengocok segelas anggur merah, menghadap pemandangan malam kota pelabuhan yang mewah, dan terkekeh, apa yang seharusnya terjadi, telah datang. Di belakangnya, Zuarez berdiri sambil membungkuk, wajahnya tampak sangat kesakitan. Ayah, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Aiden telah memusnahkan seluruh keluarga Cliff di Jinling. Apakah kamu benar-benar ingin kami membunuh mereka semua? Ayah Zuarez terkekeh, tapi senyumannya penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Di level Aiden, dia tidak akan peduli dengan kami ayah dan anak, tapi keluarga Cliff saya terlalu terlibat dalam apa yang terjadi saat itu. Dia menghela napas, bahkan jika saya melarikan diri ke kota Hong Kong, saya tidak dapat lolos dari likuidasi ini. Ngomong-ngomong, keluarga Cliff kami berusaha keras ketika putri tertua keluarga Lee menghilang dalam kecelakaan mobil. Kalau tidak, bagaimana keluarga Cliff bisa berkembang begitu cepat di kota Jinling? Keluarga Cliff saat itu, di kota Jinling, bahkan Pak Tua Duan tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Apa menurutmu ahli bela diri keluarga Cliff lah yang mengintimidasinya? Itu hanya intimidasi keluarga Palmer. Zuarez mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah sedih, kami menyerahkan semua properti di Pulau Hong Kong kepada Jessica, dan memintanya untuk membiarkan kami hidup. Ayah, belum terlambat untuk berangkat sekarang. Saya sudah mengatur jet pribadi dan bisa lepas landas kapan saja. Ayah Zuarez tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu. Keluarga Wang telah memblokir semua rute pelarian kita. Dia menatap lurus ke arah Zuarez dan berkata dengan serius, saya akan pergi bersama Nona Jessica nanti. Tidak peduli apakah saya bisa kembali atau tidak, Anda harus berjanji kepada saya. Jangan balas dendam. Mengapa? Mata Zuarez merah, dan dia meninju lantai marmer dengan tinjunya, membiarkan darah mengalir deras, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Zuarez. Ayah Zuarez menarik napas dalam-dalam dan terlihat lebih serius dari sebelumnya, kamu telah melihat metode pria itu. Metode tersebut hampir seperti dewa dan tidak dapat ditandingi oleh orang biasa seperti kita. Kekuatan duniawi dan uang tidak lagi mampu menghadapinya. Anda tidak boleh memprovokasi dia lagi. Jika tidak, keluarga Cliff saya akan benar-benar hancur. Kata-kata ayah Zuarez menghantam hati Zuarez seperti palu yang berat, membuatnya merasa linglung. Klik. Pintu didorong terbuka. Mengenakan jaket hitam, Jessica yang tinggi dan tinggi masuk dengan dua pengawal berpakaian hitam. Tuan Cliff, Anda seharusnya tahu tujuan kedatangan saya, bukan? Ayah Zuarez terkekeh, tentu saja saya mengerti. Saya juga meminta Nona Jessica untuk membantu putra saya dan keluarga Cliff setelah saya pergi. Terima kasih. Wajah Jessica tanpa ekspresi, nasib keluarga Cliff ditentukan oleh Tuan. Jika Tuan membiarkanmu hidup, kamu bisa hidup. Jika Tuan membiarkanmu mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Wajah ayah Zuarez membeku dan dia berhenti bicara. Adapun Zuarez, ekspresinya benar-benar membosankan, dan hatinya dipenuhi gelombang. Di matanya, Dewi Agung, putri dari keluarga Wang di kota Hong Kong, permata pertama yang diakui di seluruh kota Hong Kong, kini mengaku sebagai bawahan dari seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 20 tahun. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa membuatnya ingin membalas dendam? Beijing. Lobi villa keluarga Palmer di Xiangshan. Saat ini, aula itu benar-benar dipenuhi darah. Bau darah yang menyengat membuat orang gemetar. Kemanapun Aiden memandang, semua orang menundukkan kepala. Beberapa anak muda dari keluarga Palmer yang sebelumnya sangat sombong kini berlutut di tanah, berharap bisa membenamkan kepala di lantai, karena takut Aiden akan membunuh mereka jika mereka tidak setuju. Ding! Aiden mengeluarkan ponselnya, melihatnya, lalu mengambilnya kembali. Dua ikan besar terakhir juga dimasukkan ke dalam jaring. Dendam masa lalu akhirnya berakhir. Sayangnya, Jonathan dan Isabella tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, lebih baik mereka jarang melihat adegan berdarah tersebut. Ah! Suara nyaring yang tajam memecah kesunyian. Zola memegang cermin yang dia temukan dari tas riasnya dengan tangan gemetar, tubuhnya gemetar seolah dia adalah iblis yang gembira. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku? Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Kenapa aku menjadi begitu tua?
Binatang kecil sialan, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Sekilas, usia Zola tidak jauh berbeda dengan Ricard. Dengan kulit kering dan keriput, rambut beruban, dan sosok bungkuk, dia benar-benar terlihat seperti wanita tua. Di aula, istri dan putri Mike, Aida tampak ngeri saat melihat kali ini. Bagi seorang wanita, merampas kecantikan dan keremajaannya lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Jika hukuman ini menimpa mereka berdua, mereka akan bergidik hanya dengan memikirkannya. Keduanya saling memandang dan menundukkan kepala pada saat yang sama, sepenuhnya melepaskan gagasan untuk membalas Aiden. Cuma bercanda, metode merampas nyawa orang dengan santai ini hanyalah metode yang abadi. Selain itu, sikap dingin Aiden dalam membunuh orang sebelumnya telah benar-benar mengejutkan mereka. Apalagi setelah malam ini, apakah keluarga Palmer masih ada atau tidak, itu sama saja. Jika keluarga Palmer dimusnahkan, sisa hidup mereka akan menjadi masalah, jadi mengapa membicarakan balas dendam? Mengabaikan anggota keluarga Palmer yang gemetar, dan Zola yang berteriak histeris dan marah seperti wanita tua, mata Aiden kembali tertuju pada Ricard dan berkata dengan sinis. Setelah malam ini, keluarga Palmermu akan diusir dari Sundari. Apakah kamu punya cara lain untuk kembali? Jika kamu tidak memikirkannya, aku khawatir semuanya akan terlambat. Mata Ricard berkilat dingin, dia mendengus dingin, dan berkata dengan suara serak, bahkan jika kamu membunuh semua orang ini, apa yang dapat kamu lakukan? Sampah tak berguna ini akan mati saat mati. Selama benih langsung keluarga Palmer masih ada, keluarga Palmer tidak akan musnah. Wajah Ricard penuh dengan sarkasme, dia mencibir dan menatap Aiden, kamu memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan Sekte Abadi, apa maksudmu? Dunia ini sangat besar, jauh di luar imajinasimu. Kekuatan Sekte Abadi jauh di luar imajinasimu. Kecuali jika kamu cukup kuat untuk memasuki Sekte Abadi dan membunuh semua garis keturunan langsung keluarga Palmer kita, ketika Paul dan yang lainnya dilahirkan kembali, itu adalah kamu dan yang lainnya keluarga Lee. Ini waktunya kematian. Oh tidak, dia sepertinya memiliki sesuatu di dalam hatinya, memandang langit malam di kejauhan, seolah menunggu sesuatu, dan berkata dengan dingin, mungkin kamu tidak perlu menunggu Paul lahir, malam ini adalah hari di mana kamu mati. Sebelum dia selesai berbicara, 3 aliran cahaya kabur melintas di langit gelap yang jauh. Bab 638, Pertempuran dimulai. Halaman Istana Surgawi. Ragnar meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit malam yang gelap dengan ekspresi serius. Orang-orang tua di Departemen Militer menahan diri, tapi mungkin masih terlalu dini untuk mengakhiri masalah ini. Memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Sesosok tiba-tiba muncul. Guru, sesuatu telah terjadi. Faber tampak serius dan berkata tanpa basa-basi, orang-orang dari Sekte Abadi telah tiba di keluarga Palmer di ibu kota. Ragnar menghela nafas, tapi tidak terlalu terkejut. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita, guru dan murid, untuk melakukan perjalanan. Keduanya bergabung untuk memblokir akibat pertarungan antara Aiden dan Sekte Abadi. Tidak ada masalah. Jika sesuatu terjadi pada saat kritis, mereka akan dapat mengambil tindakan tepat waktu. Semua putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan dipenggal oleh Aiden, bagaimana mereka bisa menyerah? Orang-orang yang dikirim kali ini mungkin tidak akan lebih lemah dari leluhurnya. Setelah jeda, Ragnar menyerahkan sebuah token hitam kepada pria parubaya berambut pendek di belakangnya, dan berkata, jika ada perubahan dalam keluarga Palmer, jangan tunggu pesanan saya, bawa token ini ke leluhur tempat mundur dan bangunkan leluhur. Pria parubaya berambut pendek itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, yang mulia. Setelah melakukan semua ini, tubuh kedua orang itu berubah menjadi 2 pelangi, menembus malam dan menghilang. Sullivan dan lainnya, bersama dengan tentara siluman dan Departemen Khusus Militer, mulai memblokade daerah sekitar Xiangshan tempat keluarga Palmer berada. Villa keluarga Palmer. Di halaman kecil, Aiden memandangi 3 sosok yang perlahan mengeras di langit dengan wajah tanpa ekspresi. Bukan saja dia tidak terkejut sama sekali, tapi dia terkekeh, aku sudah lama menunggumu, dan akhirnya sampai di sini. Mendengarkan perkataan Aiden, wajah Ricard tiba-tiba memadat, dan kemudian dia mencibir, Tuan Abadi dari Sekte Abadi telah tiba, dan kematianmu telah tiba, jadi jangan terlalu keras kepala. Aiden mencibir dan menghela nafas, Ricard, kamu menertawakanku karena kamu berpikir bahwa yang disebut Sekte Abadi adalah 9 surga abadi, sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawamu.
Tapi kamu tidak tahu, di matamu, Tuan Abadi yang agung ini, menurut pendapat saya, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Wajah Rikat acuh tak acuh, tapi matanya penuh sarkasme, saya harap Anda masih bisa begitu sombong. Aiden terdiam dan berhenti bicara. Serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Tentunya kekuatan dan misteri Sekte Abadi telah terpatri seluruhnya di tulang Rikat, menurutnya Sekte Abadi hanyalah mitos. Bahkan jika Aiden sangat kuat di dunia ini, bahkan membunuh putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan, dia tidak dapat menghilangkan kepercayaannya pada Sekte Abadi. Lupakan saja, hari ini aku akan membunuh apa yang disebut Tuan Abadi ini agar kamu tahu apa itu Abadi yang sebenarnya. Aiden mengambil satu langkah ke depan, dan momentum di tubuhnya meledak. Di tubuhnya, cahaya guntur masih ada, kulitnya seperti batu giok, dan darah yang mengalir di dalamnya terlihat samar-samar, mengeluarkan suara menderu seperti sungai besar. Saat energi sebenarnya melonjak, sosok samar terbentuk di belakangnya, mengguncang dunia. Tuan Tao yang tak terbatas. Terompet tua berbunyi, dan dalam sekejap, hati semua orang di villa meraung keras, dan tanpa sadar mereka melihat ke langit. Orang abadi. Di langit malam yang gelap, sebuah jalan emas terbentang dari kehampaan, membentang lebih dari 100 meter dan jatuh langsung ke halaman belakang villa keluarga Palmer. Tiga sosok di belakang mereka, memancarkan cahaya yang bersinar ini, seperti makhluk abadi yang turun ke dunia, perlahan mendekat. Tiga sosok yang berada di langit satu detik muncul tepat di atas halaman belakang pada detik berikutnya. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan melihat ketiga orang yang datang. Pemimpinnya, dengan ekspresi tegas, mengenakan jubah Tao hijau, rambutnya diikat dengan jepit rambut giok hijau, dan dia memegang pagoda tembaga kuning di tangannya. Khususnya, meskipun tubuhnya kurus, auranya kokoh seperti gunung, dan seluruh tubuhnya sehalus berlian. Dia hanya berdiri diam di sana, tapi dia seperti binatang raksasa dari alam liar, dengan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam tubuhnya. Terlihat jelas bahwa prestasinya dalam pemurnian tubuh telah mencapai level tertinggi di dunia, dan ia lebih kuat dari tubuh Rohimu milik Roni sebelumnya. Aura yang menyelimuti tubuhnya seolah mampu menghancurkan kehampaan. Di sisi kiri orang ini, ada seseorang berjubah hitam dengan mata dingin, dia memegang pedang perak di tangannya, cahaya pedang berdengung di sekelilingnya, mengguncang kehampaan dan gemetar. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan alis yang ramah dan mata yang ramah, memegang pengocok di tangannya, orang inilah yang berdikara slogan Tao sebelumnya. Tiga guru abadi, saya juga meminta tiga guru abadi untuk membuat keputusan bagi saya, orang tua, dan keluarga Palmer, untuk membunuh pengkhianat ini, untuk menjunjung tinggi martabat keluarga abadi, dan untuk memberikan keadilan kepada jiwa-jiwa yang tidak bersalah dari keluarga Palmerku. Saat ini, Rikat berlutut di tanah, seperti orang tua biasa yang membakar dupa dan menyembah Buddha, ia membungkuk ke tanah dan berdoa kepada tiga sosok di langit. Di pintu aula, paman ketiga yang tua melihat pemandangan ini dan gemetar karena marah. Dia sebelumnya menguji Rikat karena kejam tetapi juga bangga, tapi sekarang dia ditampar wajahnya dengan keras dalam sekejap mata. Lelaki tua berbaju putih itu sedikit mengayunkan kocokannya, dan sebuah kekuatan lembut mengangkat Rikat. Rikat tidak seperti ini. Saat kita dilahirkan kali ini, atas perintah Tuan kita datang untuk membunuh iblis. Rikat tampak sangat gembira dan membungkuk lagi. Aiden mengabaikan mereka dan memandang mereka bertiga dengan tenang, tolong beritahu saya namamu, agar tidak mati nanti bahkan tanpa meninggalkan namamu. Suzy itu sombong. Pria tua kurus berjubah hijau yang memimpinnya memiliki cahaya keemasan yang menyilaukan di matanya, dan dia mendengus dingin, kakak senior Santos, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Orang yang membunuhmu, Pace, tetua penegak hukum dari Sekte Dewa Pengobatan. Tianluo Mahamudra. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan telapak tangan untuk menekan. Saya melihat telapak tangan cahaya keemasan yang besar, terlepas dari tangan Pace, dan kekuatan angin yang luar biasa seperti seekor gajah raksasa purba dengan ketinggian ribuan kaki mengangkat kaki raksasanya dan menghancurkan langit dan bumi. Retak, klik, klik. Light Palem belum tiba. Semua pohon di halaman belakang villa keluarga Palmer bengkok dan hancur. Bahkan perisai petir setinggi 10 kaki di sekitar Aiden bergetar pelan, seolah-olah mengandung tekanan yang tak terbayangkan. Saya tidak menyangka akan ada pemurni tubuh yang kuat di bumi. Mata Aiden menyipit. Pada hari ini, Penatua Pace tidak memiliki energi batin apapun di tubuhnya.
Mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk membuka potensi tubuh fisik, berkomunikasi dengan bagian dalam dan luar serta mengaktifkan kekuatan langit dan bumi, satu telapak tangan dapat memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik standar pemurnian tubuh. Di dunia kultivasi, biksu pemurni tubuh seperti itu dapat menjadi orang suci secara fisik, membelah bintang dengan tangan, dan menghancurkan dewa dan iblis dengan tangan kosong. Mereka sangat kuat. Di tahap selanjutnya, itu akan menjadi lebih kuat daripada tubuh dewa tertinggi. Sekarang, menurut Aiden, metode pemurnian tubuh Penatua Pace agak kasar, tetapi masih milik Sekte Abadi. Dia telah berlatih di Sekte Abadi selama ratusan tahun, dan kekuatan fisik murninya jauh lebih kuat daripada Roni. Telapak tangan ini berarti Aiden telah mengembangkan tubuh bawaan Tao, jika tidak, hanya dengan mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi sepenuhnya dia dapat bersaing dengannya. Tapi sekarang, kamu juga menerima pukulan dariku. Aiden tersenyum ringan dan tidak menggunakan energi aslinya, ia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk memukulnya dari jarak jauh. Boom! Tanda tinju udara yang tak terlihat muncul di kehampaan, dengan cahaya guntur yang samar, melesat ke udara. Bab 639, Menang. Kekuatan tinju, yang berukuran beberapa meter, mengembun seperti suatu zat, menyebabkan awan di sekitarnya mengepul. Angin kencang membawa jeritan dahsyat di udara, seperti jet tempur yang terbang melintasi langit rendah. Ledakan sonik yang menakutkan membuat lempengan batu biru di tanah bergetar, sedangkan Rikat dan yang lainnya, wajah mereka memerah, urat muncul di dahi mereka, dan mereka berlutut di tanah, tampak sangat kesakitan. Pertarungan antara dua orang kuat yang tubuhnya sebanding dengan orang suci Buddha kuno hanyalah akibat dari hal tersebut, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia fana ini. Tubuh abadi guntur surgawi Aiden telah selesai, dan setelah melangkah ke dunia bawaan, jiwanya selaras dengan langit dan bumi. Kekuatan pukulan secara alami dapat memicu kekuatan langit dan bumi, cukup untuk mengguncang ratusan meter batu. Dan tanpa sedikit pun energi sejati, dia telah memurnikan tubuhnya ke tingkat yang sangat tinggi, dan dapat mengaktifkan vitalitas langit dan bumi dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Bang! Telapak cahaya keemasan dan segel tinju guntur dan kilat berinteraksi satu sama lain. Sosok Pace bergetar, dan gelombang tak terlihat muncul dari telapak tangannya. Bergerak. Di tengah seruan semua orang, jubah di lengan guru Pace meledak seperti petasan. Pada akhirnya, separuh pakaian di tubuhnya hancur berkeping-keping. Orang lain terbang mundur puluhan meter sebelum nyaris berhenti. Kamu sebenarnya adalah tubuh makhluk abadi di bumi. Ekspresi Penatua Pace akhirnya berubah drastis, dia memandang Aiden dengan ngeri, dan napasnya menjadi cepat. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Roni mati di tangan pihak lain meskipun dia memiliki tubuh spiritual Yimu. Badan harta karun abadi bumi. Itu luar biasa. Di antara sekte abadi, hanya bintang jahat yang mengolah badan harta karun abadi duniawi pada usia 50, yang telah mengejutkan seluruh dunia sekte abadi. Sekarang, di dunia sekuler ini, bintang jahat yang lebih dari itu telah muncul. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Hah, tubuh makhluk abadi di bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi kedua tetua Santos dan Martilu juga berubah drastis saat ini. Saat dia melihat Aiden lagi, matanya serius dan dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, ketika mereka bertiga bergabung, mereka bisa bertarung bahkan jika Dewa Bumi datang sendiri. Mereka tidak memiliki saingan di alam asal ilahi. Mereka dapat dengan mudah menghadapi penjahat duniawi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang lain pestanya sebenarnya sangat jahat. Mereka tahu bahwa dunia sekuler sekarang berada di zaman berakhirnya Dharma, energi spiritual telah habis, dan sulit untuk mencapai apa yang disebut alam ketuhanan. Jalan menuju keabadian duniawi bahkan terputus. Sekarang, setelah lahir, mereka temui monster yang telah mengembangkan tubuh berharga keabadian duniawi. Hosh! Mereka bertiga saling memandang, menahan keterkejutan di hati mereka, dan untuk sesaat tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Penatua Santos, yang mengenakan jubah putih, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap Aiden untuk waktu yang lama sebelum mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Surgawi yang tak terukur. Kami meremehkan rekan Tao. Saya tidak menyangka rekan Tao itu begitu berbakat sehingga dia benar-benar bisa mengolah tubuh harta abadi duniawi di dunia sekuler. Bakat seperti itu tidak pernah terdengar. Dia memandang Aiden dengan mata menyala-nyala, karena rekan Tao Aiden dapat mengolah tubuh harta karun abadi di lingkungan seperti itu, dia pasti tidak belajar dari sumber yang tidak diketahui.
Saya ingin tahu dari mana rekan Tao Aiden belajar darinya. Aiden mengerutkan kening dan mencibir, tidak ada guru, tidak ada nama. Aku membunuh anak dewamu, bagaimana kamu bisa tetap begitu tenang? Penatua Santos berkata, rekan Tao Aiden, tidak perlu memprovokasi saya untuk menunggu. Karena kamu telah memulai jalan keabadian, kamu menentang kehendak surga. Hidup dan mati memiliki takdirnya. Jika putra Dewa Roni mati di tanganmu, budidayanya tidak sebaik yang lain, tetapi tidak ada yang salah dengannya. Wajah Aiden penuh dengan sarkasme, dan dia mencibir, jadi, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk bersiap berjabat tangan denganku dan berdamai. Santos tidak marah dan berkata dengan tenang, Roni adalah putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan kita. Dia dengan tidak bersalah dibunuh oleh rekan Tao Aiden. Untuk ini, Sekte Dewa Pengobatan kita harus mencari penjelasan. Bagaimana lagi kita bisa mendapatkan pijakan di Sekte Abadi? Namun, semuanya memiliki secercah harapan. Dia memandang Aiden dengan mata membara, seolah-olah dia sedang mengukur sepotong batu giok yang tiada taranya, dan berkata dengan suara yang dalam, sejak teman Tao Aiden tidak pernah memiliki guru untuk ikuti Taoisme, dan dengan bakat teman Tao Aiden, dia mati di tangan kita, sayang sekali. Kami bertiga melihat bahwa teman Tao Anda sangat berbakat. Kami dapat melapor kepada Master untuk menjernihkan semua kecurigaan sebelumnya dan memperkenalkan Anda pada Sekte Dewa Pengobatan kami. Dengan bakat Tao Anda dan sumber daya dari Sekte Dewa Pengobatan kami, Anda dapat menantikan keabadian Tao Anda saat itu, bukankah Anda memiliki makhluk abadi duniawi lainnya yang tak tertandingi di Sekte Abadi? Aiden tertegun sejenak, merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Orang-orang ini sebenarnya ingin memenangkan hati saya. Namun, merayu itu palsu, tapi ingin tahu rahasia tentang diri sendiri itu nyata, bukan? Jika monster dengan tubuh ramping harta abadi duniawi dalam situasi ekstrim energi spiritual tipis di dunia sekuler tidak memiliki rahasia besar, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jika Aiden benar-benar mempercayai kebohongan mereka, dia mungkin akan ditangkap oleh leluhur abadi bumi saat dia memasuki Sekte Dewa Pengobatan, dan kemudian jiwanya akan dicari, dan semua rahasia akan terungkap. Pada saat ini, Ricard, yang sedang berlutut di tanah, melihat ini, matanya tumpul, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Abadi, anak laki-laki ini dilahirkan dengan sifat pemberontak. Dia adalah orang yang tidak dikenal. Anda tidak boleh masuk Sekte Abadi. Diam. Penatua Martilu memegang pedang perak, matanya seperti kilat, dan dia memberikan teriakan dingin. Tubuh tua Ricard tiba-tiba bergetar, jantungnya seperti guntur dari langit, pikirannya menderu, wajahnya memerah dan seteguk darah muncrat, dia berlutut di tanah, hampir pingsan. Semua orang di keluarga Palmer ketakutan saat melihat ini, dan mereka tidak berani menarik napas. Hanya Zola yang sama tuanya yang membantunya berdiri. Wajah Ricard penuh keengganan, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Bagaimana? Kesempatan untuk memasuki Sekte Abadi adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang kuat di alam dewa di bumi. Sekarang kami berpikir Anda adalah bakat yang dapat diciptakan, kami akan menerima Anda atas nama Kepala Sekte. Apakah kamu tidak bersedia? Pada saat ini, Penatua Pace mengenakan jubah Tao abu-abu di beberapa titik dan mengerutkan kening pada Aiden. Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, belum lagi Sekte Dewa Pengobatan, bahkan yang disebut Sekte Abadi di mulutmu seperti debu di mataku. Saat kamu membunuh orang tuaku saat itu, kamu harus menanggung akibatnya. Saat kita mencapai level Anda dan saya, yang kita kejar adalah jalan menuju keabadian. Tidak ada musuh yang mutlak. Mengapa sesama penganut Tao peduli dengan dendam duniawi? Kamu bahkan belum selesai membangun fondasinya, tapi nada suaramu cukup mengesankan. Kamu berani berbicara tentang jalan menuju keabadian. Aiden tampak dingin dan berkata dengan nada menghina, belum lagi kamu, meskipun kamu adalah dewa terkuat di alam semesta, beraninya kamu mengklaim keabadian. Konyol. Pace mengerutkan kening, tetapi bukannya membujuknya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Karena kamu sangat keras kepala, kami hanya bisa membunuhmu sepenuhnya agar sekte kami dapat melenyapkan musuh yang tangguh ini. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas, dan kekuatan fisik yang agung melonjak, membuat kehampaan mengaum. Dia memegang menara tembaga kuning di tangan kanannya, dan pada saat ini, kepalanya tiba-tiba dipenuhi cahaya keemasan, dan pola padat di atasnya mengalir, seolah-olah hidup. Mati kamu. Wajah Pace serius, dan mulutnya terdengar seperti guntur musim semi. Bus.
Pagoda itu tiba-tiba terbang keluar, membengkak di udara bersama angin, dan langsung berubah menjadi menara emas besar setinggi lebih dari 3 kaki, ruang yang berguncang sepertinya menderu. Menara ini memiliki 7 lantai, dan setiap lantai diukir dengan rune khusus, yang cukup untuk membuat hati orang-orang di puncak alam dewa bergetar. Saat cahaya keemasan bersirkulasi, seluruh ruang disegel oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap mata, ruang dalam radius 100 meter dipenuhi dengan gravitasi tak terlihat. Jika orang biasa berada di bawah tekanan ini, mereka akan hancur. Menara Chongjun. Salah satu senjata spiritual penekan Sekte Dewa Pengobatan, senjata spiritual kelas atas. Bab 640, Pertempuran Sengit. Aiden sedikit mengernyit. Senjata spiritual lainnya. Apakah senjata spiritual ini diubah menjadi kubis? Tanpa berpikir terlalu banyak, pikirnya, cincin penyimpanan di jarinya bersinar terang, dan kuali biru emas raksasa dengan 3 kaki dan 2 telinga muncul. Begitu kuali keluar, cahaya hijau keemasan mengalir, seolah-olah seberat 1000 batu, dan ruang yang bergetar tiba-tiba menjadi stabil pada saat ini. Kuali kayu hijau menentukan dunia. Di bawah, Ricard dan anggota keluarga Palmer lainnya berlutut. Tekanan pada tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Hati mereka ngeri, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kuali kayu hijau. Sialan, harta berharga dari Sekte Dewa Pengobatan kami memang telah jatuh ke tanganmu. Pace, yang memegang menara raksasa di tangannya, sedang menatap kuali kayu hijau di udara, dengan niat membunuh di tubuhnya. Jejak tangannya berubah, dan menara tembaga kuning itu tiba-tiba berputar, seperti bor emas yang berputar, langsung merobek kekosongan dan menusuk Aiden dengan keras. Bus. Kekuatan sobek yang kuat dapat menghancurkan segalanya, bahkan esensi dan kehampaan yang sebenarnya pun dapat terkoyak. Sebelum Aiden sempat mendekatinya, kekuatan sobek yang kuat tersebut menyengat kulit Aiden. Ekspresi Aiden menunjukkan ekspresi serius. Kini ia memiliki tubuh bawaan Tao dan wujud kecil tubuh guntur abadi, tubuh fisiknya sekuat monster tua yang baru saja memasuki alam keabadian. Namun, jurus ini justru bisa membuatnya sadar akan bahayanya, jadi jelas kekuatannya tidak lemah. Ayo, kuali hijau. Tanpa jejak, Aiden mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergoyang, dan ketika kekuatan guntur dan kilat meledak, seluruh tubuhnya tiba-tiba bangkit, seperti dewa dan iblis kuno, memegang tripod kayu hijau di tangannya, dia memukul menara Chongjun dengan keras. Gunung dan sungai sangat melimpah. Boom! Seperti bom kiloton yang meledak. Raungan besar membuat semua orang menutup telinga mereka dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Gelombang udara yang mengerikan menyapu 9 hari, naik ke langit seperti awan jamur, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pace mengerang, dan cahaya menara Chongjun yang besar menjadi redup, dan dengan tangisan sedih, ia terlempar ke depan Pace. Haha, ayo lagi. Aiden tampak seperti dewa dan iblis, tingginya beberapa kaki, ketika guntur dan kilat mengelilingi tubuhnya, dia swoosh keras, memeluk kuali kayu hijau, melintasi jarak hampir 100 meter dalam satu langkah, dan menghancurkannya ke arah Pace lagi. Huff. Martilu, yang tidak bergerak, memiliki wajah dingin, dan pedang panjang di tangannya terhunus dengan bunyi dentang. Mari kita bertindak bersama. Aiden, yang memiliki badan harta karun abadi duniawi, sudah sangat kuat di alam dewa. Ditambah dengan senjata spiritual kelas atas, kuali kayu hijau, bahkan Pace yang memegang pagoda Chongjun akan ditekan dan dipukuli olehnya. Sua. Saat dia berbicara, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, dan pedang di tangannya langsung melebar, menjadi satu dengan tubuhnya dalam sekejap mata. Kontrol pedang, tebasan kosong. Swoosh. Sebelum pedang itu jatuh, malam hampir terkoyak, dan energi pedang yang mengejutkan menembus langsung melalui kehampaan yang jaraknya 100 meter. Meski berada ratusan meter di udara, Ricard dan orang lain di bawah tanah masih bisa merasakan energi pedang yang menakutkan di langit malam. Apakah itu manusia? Seperti inikah makhluk abadi dalam legenda kuno? Pada saat ini, Aida, pria parubaya dari kamar kedua keluarga Palmer, dan semua orang memiliki ekspresi kaget dan ngeri di wajah mereka, dan kekaguman mereka terhadap Aiden bahkan lebih tinggi. Boom! Sebelum cahaya pedang jatuh, Aiden memegang kuali raksasa dan membantingnya. Cahaya pedang besar tiba-tiba menghilang, dan sesosok tubuh yang malu terjatuh, auranya tersebar luas. Tutup rapat.
Santos tampak serius saat ini, membentuk segel dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengayunkan kocokan lalat. Benang putih kocokan lalat ini tiba-tiba melonjak, berakar di kehampaan, dan melilit tripod kayu hijau seperti kawat baja. Ketika kekuatan terlarang muncul, kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke dalam kuali kayu hijau di atas benang, mencoba untuk menguasai kuali. Selain itu, ada benang putih yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, tidak terlihat dengan mata telanjang, menembus tubuh Aiden secepat kilat. Tarik. Aiden mendengus kecil, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia meninju udara. Hancurkan. Boom. Energi sejati yang kuat meletus bersamaan dengan guntur abadi, dan kekosongan dengan radius 3 kaki meledak. Semua benang putih terhapus dalam sekejap mata saat menghadapi kekuatan guntur. Di kuali kayu hijau, kekuatan pemikiran spiritual yang sangat besar meledak, seketika membakar kekuatan spiritual Santos seperti matahari yang terik. Wajah Santos sedikit memucat dan dia mundur selangkah, ekspresinya sangat ketakutan. Tubuh fisik putra ini tidak hanya sebanding dengan badan harta karun abadi duniawi, tetapi kesadaran spiritualnya tidak lebih lemah darinya sama sekali. Tahukah Anda, dia adalah orang kuat yang mengambil jurus kesadaran spiritual. Meski dia baru berada di tahap akhir alam dewa, kesadaran spiritualnya sebanding dengan mereka yang berada di puncak alam dewa. Kekuatan kesadaran spiritual Aiden membuatnya takut, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan kesadaran spiritual pihak lain juga telah mencapai puncak alam dewa sekuler. Pada usia ini, tubuh fisik dan kesadaran spiritual begitu kuat sehingga bahkan sekte abadi pun tidak pernah memiliki monster seperti itu. Pada saat ini, bayangan sosok Tao berjubah hijau tiba-tiba muncul di belakangnya, memegang kocokan lalat di tangannya, seperti leluhur Tao kuno. Tuan Surgawi yang tak terbatas. Rekan Tao memang sangat kuat. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda bersedia bergabung dengan sekte dewa pengobatan kami? Aiden tampak acuh tak acuh dan merespons hanya dengan sebuah pukulan. Ada banyak omong kosong, bunuh. Boom. Aiden meninju, kekosongan meledak, dan tanda tinju putih seperti batu giok menembus malam, di atas tanda tinju, guntur dan kilat ungu bertahan, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Santos tampak serius, dan jubah Tao biru besar di belakangnya bergerak sedikit, saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat tubuh yang terbuat dari emas tiba-tiba muncul. Biarkan aku. Saat ini, Pace seolah-olah terbuat dari emas, jubah Tao di tubuhnya telah lama hancur, pada saat ini energi aslinya berubah menjadi jubah emas. Tampaknya ada garis-garis tebal mengalir di tubuhnya yang layu, dan pagoda kuningan di atas kepalanya bahkan memiliki bekas lingkaran cahaya kaki yang menggantung, melindungi jiwa dan tubuhnya. Buka. Dia maju selangkah, seperti naga dan gajah yang melangkah maju. Saat dia meninju, naga mengaum dan gajah mengaum. Di belakangnya, seekor gajah naga besar mengaum, dan tinju emasnya bertabrakan keras dengan segel tinju giok putih Aiden. Boom. Ledakan mengerikan itu mengguncang semua orang di bawah dan telinga mereka berdenging serta tuli. Aiden tidak bergerak sama sekali, sementara tubuh Pace bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan bayangan gajah naga di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan dia mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Satu pukulan dan keputusan sudah diputuskan. Pada saat ini, serangan pedang surgawi juga telah tiba. Pada saat ini, mata Martilus seperti kilat, dan dia memegang pedang dengan kedua tangannya. Cahaya dan bayangan di belakangnya menyatu menjadi pedang, tetapi energi pedang tidak bocor sama sekali. Shoot. Pedangnya yang menakutkan, yang telah lama diisi, akhirnya ditebas. Krak. Sepertinya ada kilat yang menyambar di kehampaan. Hampir mustahil untuk menggambarkan pedang ini dengan kata-kata. Cahaya pedang yang terang membentang ratusan meter dan sangat kental, seperti bima sakti yang jatuh langsung dari langit. Seolah-olah dunia dan dunia terpotong oleh pedang ini. Malam mengerikan itu langsung terbelah menjadi dua. Sebelum cahaya pedang tiba, niat pedang yang murni dan tajam sudah luar biasa. Jika Dewa Pedang dari